Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, mahasiswi program studi ekonomi syariah semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Baik, video ini merupakan salah satu tugas penyelesaian mata kuliah ekonomi internasional. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa tema. Tema yang pertama adalah ekspor, impor, dumping, proteksi, dan tarif. Di tema yang pertama ini saya mengambil judul tentang proteksi dan pembatasan perdagangan. Nah, baik. Proteksi merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari pesaing barang impor. Misalnya dapat dijalankan dengan tarif. Tarif itu sendiri merupakan pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif digolongkan menjadi 3, yaitu bea ekspor, bea transito, dan bea impor. Selanjutnya adalah dumping. Dumping merupakan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada dijual dalam negeri atau bahkan di bawah harga produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendorong proteksi, yaitu satu, yang pertama, mengatasi masalah deflasi dan pengangguran, dan yang kedua mendorong perkembangan industri baru, dan yang ketiga untuk mendiversifikasikan perekonomian, dan yang keempat menghindari kemerosotan industri-industri tertentu, dan yang kelima untuk memperbaiki neraca perdagangan, dan yang keenam untuk menghindari dumping, dan yang ketujuh atau yang terakhir untuk menambah pendapatan pemerintah. Selanjutnya, adapun tujuan dari kebijakan proteksi adalah yang pertama adalah memaksimalkan produksi dalam negeri, dan yang kedua memperluas lapangan kerja, dan yang ketiga memelihara tradisional, dan yang keempat menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menguntungkan diri pada suatu komoditi andalan, dan yang terakhir adalah menjaga stabilitas nasional dan tidak menggantungkan diri pada negara-negara lain. Selanjutnya, tema yang kedua adalah kebijakan bilateral. Hubungan bilateral adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak atau melibatkan dua negara, khususnya pada bidang politik, budaya, dan ekonomi. Dari segi wilayah, kerjasama antara negara dibedakan atas. Yang pertama adalah kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan satu rumpun. Dan yang kedua adalah kerjasama internasional, yaitu kerjasama yang dilakukan negara tanpa mengenal batasan wilayah. Selanjutnya, beberapa bidang yang biasanya menjadi tujuan kerjasama bilateral, yaitu kerjasama di bidang ekonomi, contohnya dalam bidang perdagangan dan investasi, dan yang kedua adalah di bidang politik, dan yang ketiga adalah di bidang militer, dan yang keempat di bidang teknologi dan transportasi. Tujuan kerjasama bilateral secara umum, tujuan dari kerjasama bilateral adalah memajukan kedua negara yang menjalin kerjasama. Selain itu, ada pula tujuan yang lain adalah untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lain. Yang kedua, untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Dan yang ketiga, untuk memperoleh investor untuk kemajuan negara. Selanjutnya, adapun manfaat dari kerjasama, yaitu mempererat hubungan antar negara, yang kedua memasarkan produk dalam negeri, dan yang ketiga meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan yang keempat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu contoh negara yang melakukan kerjasama bilateral adalah Indonesia dan Jerman, yang juga melakukan kerjasama di bidang ekonomi, militer, teknologi, dan transportasi, serta dalam bidang kebudayaan. Selanjutnya adalah tema yang ketiga, yaitu geopolitik, contohnya One Belt, One Road atau yang dikenal dengan OBOR. Pada tema yang ketiga ini saya mengambil judul tentang pengaruh One Belt, One Road Tiongkok terhadap negara ASEAN, khususnya Indonesia. One Belt, One Road atau OBOR merupakan gagasan Presiden Tiongkok Xi Jinping, adalah proyek pembangunan ekonomi dan komersial yang ambisius yang berfokus pada peningkatan konektivitas kerjasama di antara berbagai negara yang terbesar di benua Asia, Afrika, dan Eropa. Awal diumumkannya pada tahun 2013 dengan tujuan memulihkan jalur sutra kuno yang menghubungkan Asia dan Eropa. Ruang lingkup proyek telah diperluas selama bertahun-tahun untuk memasuki wilayah baru dan inisiatif proyek pembangunan.
Selanjutnya, pengaruh One Belt One Road Tiongkok bagi negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia. Bagi Asia Tenggara, peningkatan kerjasama ekonomi dengan China bisa menjadi pedang bermata dua. Ambisi investasi Beijing tidak hanya ditujukan untuk pembangunan ekonomi, melainkan juga untuk memperbesar pengaruh geopolitis. China dan negara-negara ASEAN memiliki sejarah panjang pertukaran persahabatan. Setelah reformasi dan keterbukaan, China telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 5 tahun berturut-turut. ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar ketiga Tiongkok selama 4 tahun berturut-turut. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kerjasama pragmatis telah dimulai antara China dan ASEAN. Misalnya, China dan Thailand telah menandatangani perjanjian untuk kerjasama kereta api berkecepatan tinggi. Perlu dicatat bahwa negara-negara ASEAN berada pada kunci di Belt and Road, jalur maritim. China, dialog dan kerjasama dengan ASEAN terus dikembangkan, dan kemitraan yang ditandai dengan bertetangga baik dan saling percaya akan dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, China akan mempromosikan proses integrasi ASEAN melalui obor dan kerjasama ekonomi subwilayah. Selanjutnya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan terdapat di wilayah tumpuan maritim dunia. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, Indonesia tidak memiliki infrastruktur maritim yang cocok sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan itu, Tiongkok berambisi membangun infrastruktur baik darat maupun laut, bandara udara di penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Selanjutnya, pengaruh positif obor bagi negara-negara ASEAN adalah untuk memperbaiki infrastruktur di negara ASEAN, di mana diketahui negara-negara ASEAN beberapa di antaranya adalah negara berkembang. Dan pengaruh negatif dengan adanya proyek obor, di mana pada akhirnya negara Asia Tenggara akan semakin terdorong untuk mengimpor barang dari Tiongkok dan membuat masyarakat ASEAN tergantung oleh produk-produk Tiongkok. Selanjutnya adalah tema yang keempat, yaitu saham-saham internasional. Pada tema yang keempat ini saya mengambil judul tentang dampak COVID-19 terhadap pergerakan saham pada Bursa Korea Selatan dan Bursa Italia. Saham merupakan sebuah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jenis-jenis saham terdapat 3. Yang pertama adalah saham biasa. Saham biasa merupakan jenis saham yang umumnya diperdagangkan di pasar modal. Dan yang kedua saham preferen. Saham preferen merupakan gabungan dari saham biasa dan obligasi karena telah menghasilkan pendapatan. Dan yang terakhir adalah saham atas nama, di mana pada saham jenis ini sudah tertulis dengan jelas nama pemiliknya. Selanjutnya adalah bursa saham atau bursa efek, merupakan pasar yang memiliki hubungan dengan pembeli atau penjual sekuritas perusahaan yang telah terdaftar di bursa saham. Adapun tugas dan fungsi dari bursa efek yaitu menurut Jiptomo, yang pertama adalah sebagai fasilitator, dan yang kedua adalah menyediakan fasilitas perdagangan efek, dan yang ketiga adalah sebarkan informasi bursa ke semua lapisan masyarakat, dan yang keempat adalah mensosialisasikan pasar modal untuk menarik calon investor. Selanjutnya adapun produk bursa efek, yang pertama adalah saham, yang kedua adalah obligasi, dan yang ketiga adalah surat berharga lainnya. Baik, dampak positif COVID-19 terhadap saham pada Bursa Korea Selatan. Terdapat dampak negatif dan juga positif yang ditimbulkan oleh COVID-19. Dampak negatifnya adalah saham Bursa Korea Selatan mengalami penurunan indeks Kospi sebesar 3% pada awal kemunculan virus. Selanjutnya yaitu dampak COVID-19 terhadap saham bursa di Italia. Sebanyak 12 kota di Italia merupakan pusat peningkatan dan penyebaran COVID-19. Ini mengakibatkan indeks acuan utama yang berisi saham-saham unggulan di bursa Italia bersama dengan pasar Eropa lainnya ambruk. Pada saat indeks dibuka, saham-saham pada indeks tersebut diperdagangkan turun sekitar 11%. Dalam hal ini COVID-19 mengakibatkan penurunan terhadap indeks saham-saham bursa Italia. Baik, selanjutnya adalah tema yang kelima, yaitu IMF dan World Bank. Pada tema yang kelima ini saya mengambil judul tentang pertumbuhan ekonomi ASEAN di tengah pandemi.
Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Kemampuan ekonomi mengukur prestasi dan perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. ASEAN merupakan organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara dan didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok dan dihadiri oleh 5 negara anggota yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Maksud dan tujuan deklarasi ASEAN ada dua, yaitu yang pertama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan, dan yang kedua adalah untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi beberapa negara di ASEAN di tengah pandemi. Semua negara ASEAN mengalami dampak negatif dari adanya COVID-19 ini, terutama dalam bidang ekonomi, dan rata-rata dampak yang ditimbulkan adalah bertambahnya jumlah pengangguran, angka kemiskinan karena berkurangnya lapangan kerja, dan sektor yang paling terpukul adalah sektor pariwisata, dan beberapa studi mengatakan setidaknya butuh 5 tahun bagi sektor pariwisata untuk bangkit dari COVID-19. Selanjutnya, melihat dampak yang ditimbulkan COVID-19 di ASEAN, ASEAN tentu tidak tinggal diam. Pada tanggal 29 April diadakan pertemuan para menteri pariwisata negara-negara ASEAN. Dalam pertemuan ini, negara-negara ASEAN melakukan revisi atau mengoreksi target mereka dalam kunjungan wisatawan internasional dan penerimaan dari sektor pariwisata. Baik, tema yang terakhir atau tema yang keenam adalah devisa dan TKI, pandangan internasional terhadap bangsa Indonesia dalam kualitas sumber daya manusia atau SDM. Pada tema yang keenam ini saya mengambil judul tentang polemik tenaga kerja Indonesia sebagai sumber devisa negara. Hampir semua negara saat ini problem ketenagakerjaan selalu tumbuh dan berkembang, baik di negara maju maupun negara berkembang, baik yang menerapkan ideologi kapitalisme maupun sosialisme. Hal ini terlihat dari adanya departemen yang mengurusi ketenagakerjaan pada setiap kabinet yang dibentuk. Hanya saja kualitas terhadap negara memberikan beragam problem sehingga terkadang memunculkan alternatif solusi. Dari beberapa problem kelangkaan lapangan kerja lah yang paling menonjol sehingga pengangguran sering bertambah. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan jumlah kesempatan kerja tersebut memberikan dampak pada masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Dengan penghasilan lumayan tinggi, mereka dapat memperbaiki kehidupan di kampung. Di sini juga pemerintah tidak memberikan larangan kepada masyarakat Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Malah sebaliknya, ada dukungan yang diberikan pemerintah akan penempatan tenaga kerja Indonesia atau TKI. Devisa diperoleh bukan hanya pada pendapatan para TKI saja, namun dari beberapa sumber seperti sumbangan luar negeri, peminjaman luar negeri, belanja wisatawan, hasil ekspor, dan sebagainya. TKI telah membantu pemerintah dalam hal keuangan, di mana TKI merupakan penghasil devisa bagi keuangan negara. Sumbangan TKI yang begitu besar tersebut bagi kegiatan pembangunan sering mengalami ketidakadilan di luar negeri, seperti mengalami kekerasan. Namun tinjauan secara ekonomi, sumber devisa negara adalah didapatkan dari hasil ekspor, peminjaman luar negeri, penerimaan bunga dan dividen luar negeri, penerimaan hadiah dari luar negeri, pengiriman uang asing, dan wisatawan berkunjung ke Indonesia akan membelanjakan uangnya di Indonesia. Dengan demikian Indonesia mendapatkan devisa. Dan istilah TKI sebagai sumber devisa masuk dalam kategori sumber pemasukan negara. Baik, mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.